Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riputiarani Rizky akan membawakan sebuah materi ukuran penempatan yang berisi 5 poin, yaitu median, kuartil, desil, presentil, dan ukuran letak data tunggal dengan letak bukan bilangan bulat. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai median. Median merupakan nilai pengamatan yang terletak di tengah-tengah apabila data yang dimiliki sudah diurutkan. Cara pengurutannya dimulai dari data terendah hingga data tertinggi. Median dibagi menjadi dua, yaitu median data tunggal dan median data kelompok. Pada median data tunggal, terdapat beberapa rumus. Pertama, untuk mencari nilai median. Untuk mencari nilai median, dapat kita selesaikan dengan mencari ME sama dengan N plus 1 dibagi dengan 2 untuk N sama dengan ganjil. Sedangkan genap yaitu ME sama dengan N per 2 plus N per 2 plus 1 dibagi dengan 2. Sedangkan untuk mencari letak median dapat digunakan sebagai rumus LME sama dengan N plus 1 dibagi 2 atau LME antara data yang ke min N per 2 dan N plus 2 per 2. Sedangkan median data kelompok dapat dicari dengan dua rumus, yaitu untuk mencari nilai median dapat dicari dengan ME sama dengan B plus FT per 2 min FSM dibagi dengan FM dikali I. Sedangkan untuk mencari letak median dapat digunakan LME sama dengan 1 per 2 FT atau N per 2. Untuk keterangan, ME sama dengan median, B sama dengan batas bawah pada kelas median, FSM frekuensi kumulatif kelas median, FM frekuensi kelas median, I kelas interval, dan FT adalah frekuensi total. Di sini saya menyajikan beberapa contoh soal dari median data tunggal, yaitu contoh pertama, sebuah sampel acak yang terdiri dari gaji bulanan dalam jutaan rupiah. Terdapat 5 karyawan tetap sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan disajikan sebagai berikut: 3, 9, 2, 5, dan 4. Tentukanlah letak mediannya. Untuk penyelesaian, cara mencari median yaitu kita mengurutkan dari data terendah hingga data tertinggi. Letak median untuk N sama dengan 5 yaitu ganjil. LME sama dengan N plus 1 dibagi dengan 2 sama dengan 5 plus 1 dibagi 2 sama dengan 6 per 2, yaitu hasilnya 3. Jadi letak mediannya terletak pada urutan ketiga, yaitu X1 4. Pada contoh kedua, kita akan mencari median data kelompok dari sebuah soal, yaitu pada tabel berikut disajikan sebuah sampel acak berupa laba bersih yang diraup oleh 60 rumah kecantikan spa di kota Denpasar. Tentukan median dari data berikut. Ini adalah data dari 60 rumah kecantikan spa di kota Denpasar dengan jumlah 60. Cara penyelesaiannya dapat kita cari terlebih dahulu tepi kelas dan frekuensi sebagaimana telah dijelaskan pada kelompok sebelumnya, sehingga dapat diraih LME sama dengan N per 2 sama dengan 60 dibagi dengan 2 yaitu 30, yaitu terletak antara frekuensi kumulatif 24 dan 46. Setelah kita membahas median, kita akan beralih ke kuartil. Kuartil merupakan nilai dari sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dibedakan menjadi 2, yaitu kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok.
Yang pertama, untuk mencari kuartil data tunggal, terdapat dua rumus, yaitu menentukan letak kuartil diraih dengan LKP sama dengan Pn plus 1 dibagi dengan 4. Sedangkan menghitung nilai kuartil dapat kita cari dengan Kp sama dengan Pn plus 1 dibagi dengan 4. Untuk keterangan, P ialah 1, 2, dan 3. Kp merupakan letak kuartil yang ke P. N adalah banyaknya data. Sedangkan pada kuartil data kelompok dapat kita cari dengan menentukan letak kuartil LKP, yaitu LKP sama dengan P kali N dibagi dengan 4. P-nya tetap 1, 2, dan 3. Kemudian untuk menghitung nilai kuartil atau Kx, Kp sama dengan P plus LKP min MSP dibagi dengan FK dikali I. Keterangan, P adalah tepi bawah kelas pada kuartil ke P, sedangkan LKP adalah letak kuartil yang ke P, dan FSP yaitu frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil ke P. Pada subbab ketiga, saya akan menjelaskan tentang desil. Desil adalah nilai atau angka yang membagi data menjadi 10 bagian besar sama besar yang diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar. Desil dibagi menjadi dua, yaitu desil data tunggal dan desil data berkelompok. Yang pertama adalah desil data tunggal. Untuk menentukan desil data tunggal digunakan dengan cara mengurutkan data tersebut dari data kecil ke data yang besar. DK sama dengan nilai yang ke K N plus 1 dibagi dengan 10 dengan syarat K 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. DK ialah desil ke K, sedangkan N adalah banyaknya data. Atau dengan rumus lain, D1 sama dengan 1 per 10 N plus 1, D2 sama dengan 2 per 10 N plus 1, dan seterusnya hingga D9 9 per 10 N plus 1 dengan keterangan N adalah jumlah data. Kemudian ada desil data berkelompok. Menentukan desil untuk data berkelompok terlebih dahulu dibuat susunan distribusi frekuensi agar mempermudah untuk perhitungannya. Dengan rumus D ke X sama dengan BB plus X plus 10 X per 10 N min FK, yaitu I per frekuensi. Untuk keterangan, X adalah angka 1 sampai 9. Sedangkan BB adalah batas bawah kelas yang mengandung desil. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas mengandung nilai desil. I adalah interval kelas. F frekuensi kelas yang mengandung nilai detil. Dan N adalah jumlah data. Pada subbab keempat, kita akan membahas tentang presentil. Presentil adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar setelah data diurutkan dari data terkecil ke data yang besar. Presentil dibagi menjadi dua, yaitu presentil data tunggal dan presentil data berkelompok. Pertama, pada presentil data tunggal, mencari presentil data tunggal dengan jalan mengurutkan data tersebut dari data kecil ke data yang besar dengan rumus Px sama dengan X per 100 dalam kurung N plus 1. Semisal mencari 5, presentil kelima yaitu P5 sama dengan 5 per 100 dalam kurung N plus 1. P presentil ke-68 yaitu 68 per 100 dikali N plus 1, dan P92 92 dibagi dengan 100 dikali N plus 1. Kemudian pada B presentil data berkelompok, mencari presentil untuk data berkelompok dibuat susunan distribusi frekuensi terlebih dahulu agar mempermudah kita untuk menghitungnya.
dengan rumus PK sama dengan BPK plus I. K per 100N sama dengan FKP per FPK. Dengan keterangan PK sama dengan presentil ke berapa terserah, BPK tepi batas kelas bawah pada kelas presentil, I adalah interval kelas, K per 10 nya ini adalah ukuran sampel, XN ini bisa X bisa N yaitu rasio presentil ke berapa, FKP yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas presentil, sedangkan FPK adalah frekuensi pada kelas presentil. Dan yang terakhir nomor 5 adalah ukuran letak data tunggal dengan letak bukan bilangan bulat. Hal ini dicari apabila letak kuartil, desil, dan presentil bukan merupakan bilangan bulat atau bilangan positif, bilangan negatif, bilangan nol. Maka dihitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk ukuran letak data tunggal dengan letak bukan bilangan bulat, hal ini dicari apabila letak kuartil, desil, dan presentil bukan merupakan bilangan bulat. Sehingga di sini ada 3 rumus yang sebenarnya itu sama, hanya saja kita mencari kuartil, desil, atau presentilnya. Dengan rumus XI plus K dalam kurung X dikali I kecil plus I besar dikurangi dengan XI. Sebenarnya ketiga rumus ini sama. Dengan keterangan XI sama dengan nilai data urut yang ke I, X dalam kurung I plus I besar sama dengan nilai data urut ke I kecil plus I besar. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.